Puji nama Tuhan, Shalom. Saya ajak untuk bangkit berdiri dulu saudara. Kita boleh sapa kanan kiri kita, katakan kamu akan diberkati hari ini. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Minggu saudara. Sama-sama kita datang ke tempat ini. Kita mau merasakan hadirat Tuhan yang kita rindu-rindukan saudara. Saya berikan untuk duduk kembali. Ya, mari kita bersatu di dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siapkan hati kami Tuhan sore hari ini untuk kami datang kepadamu Bapa. Kami membawa segala pujian dan penyembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan terimalah yang menjadi persembahan kami ini Tuhan. Biar persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biar segala mulut kami ini Tuhan boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau Raja kami yang hidup. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh tibakan kami Tuhan di tempat ini bersama-sama. Dan Tuhan Kau juga boleh Tuhan menyertai setiap saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dalam keadaan selamat Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Bergabung bersama kami Tuhan, bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Tempat ini kami sembah Engkau. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, ku masuk ke hadirat-Mu. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan. Kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu. Selalu kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan
menyembah kami Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau dalam baik. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan Yesus. Hingga kemuliaan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Anugerah nyata dalam-Mu. Lebih lagi katakan Engkau Tuhan, pujian-Mu. Kau segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Penuhi tempat ini, ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Sebab ini penyembahan kami Tuhan Yesus. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu Tuhan kan nyata bagi kami Tuhan. Kami angkat suara kami, ini hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan kami. Segala pujian, hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Inaya kalabaya takaya kalabaya se, shikaya kalabaya takaya kalabaya kalabo. Inaya kalabaya takaya kalabaya kalaba. Yes, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu turun bagi setiap kami. Kekudusan-Mu mengkuduskan kami, mengkuduskan ruangan ini, mengkuduskan kami Tuhan. Yesus, haleluya. Shikaya kalabaya takaya kalabaya kalabaya kalaba. Inaya kalabaya takaya kalabaya kalabaya se. Shikaya kalalalalalalalala. Segala pujian sembah hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Shikaya kalabaya takaya kalabaya. Shikaya kalabaya takaya kalabaya se. Shikaya kalabaya takaya kalabo. Naya kalabaya takaya kalabaya se. Shikaya kalabaya takaya kalabaya kalaba. Sungguh indah ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sungguh indah ketika kami menaikkan setiap sembah kami Tuhan. Sungguh indah ketika kami berhubung dengan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh indah ketika kami melekat dengan-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan Yesus. Ketenangan dan kedamaian yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami nikmati saat-saat ini Tuhan. Kami nikmati pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Biar Engkau disenangkan akan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Shikaya kalabaya takaya kalabaya sande. Inaya kalabaya takaya kalabaya.
Shikaya galabaya takaya galabaya se. Shikaya galabaya takaya galabaya galabo. Oh Yesus. Mari rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Rasakan pribadi lepas pribadi. Shikaya galabaya takaya galabaya galabaya sande. Shikaya galabaya 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 galabaya. Shikaya galabaya 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 galabaya. Shikaya galabaya 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 galabaya. Hinaya galabaya takaya galabo. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan pujianku. Katakan dengan lembut saudara. Engkau Tuhan. Kau kemuliaan bagi kami Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Penuhi tempat ini. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Amin Tuhan. Ku tersungkur sebab kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Shikaya galabaya takaya galabaya galabaya sande. Hindaya Shikaya galabaya takaya galabo. Hindaya galabaya takaya galabaya se. Shikaya galabaya galabaya galabo. Hindaya Shikaya galabaya 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 galaba. Shikaya galabaya takaya galabaya galabaya galaba. Terus menyembah
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terlebih sore hari ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami. Lawat bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Biar pemulihan terjadi Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa kami. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang memberkati bangsa kami. Tangan-Mu yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Terlebih ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang bekerja Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang berdaulat Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga ekonomi bangsa kami pulih Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, setiap Tuhan Yesus, ekonomi dan perusahaan-perusahaan apapun Tuhan boleh Tuhan berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan bangsa ini maju di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden kami, wakil presiden kami sampai Tuhan jajaran terendah sekalipun RT RW Tuhan. Engkau Tuhan yang melawat mereka Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan. Berikan roh kejujuran atas hidup mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka. Bapa, kami juga mau Tuhan Yesus berdoa Tuhan untuk pemilihan Tuhan 2024 Tuhan. Siapapun Tuhan Yesus yang akan menjadi pemimpin atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memilih mereka Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Untuk bekerja di tengah bangsa ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan Yesus yang memimpin nanti di 2024 Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang jujur Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa ini semakin maju Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Dari Bapak Pendeta Insinyur Niko Toro Tuhan. Bahkan juga Pak Wiwi Komeliono Tuhan Yesus. Terlebih hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Gembala kami Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan mereka Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya urapan-Mu terus mengalir bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai hidup mereka Tuhan lebih dahsyat Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka Tuhan. Dan para wakil mereka Engkau memberkati Tuhan. Di setiap pelayanan yang mereka kerjakan Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Engkau pakai hidup mereka Tuhan ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kesehatan yang berlimpah Tuhan limpahkan dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha dan pekerjaan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terlebih dalam pelayanan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat sore hari ini Tuhan, buat tempat ini. Bapa, biarlah Tuhan urapan-Mu terus mengalir Tuhan bagi tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bukan secara kebetulan kami ada beribadah di tempat ini. Tetapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas kami Tuhan. Biar lewat tempat ini Tuhan banyak jiwa Tuhan di sekitar ini. Dipulihkan, diselamatkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar lewat tempat ini Tuhan boleh berdampak bagi jiwa-jiwa di sekitar sini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus urapan-Mu terus mengalir di tempat ini Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus pemilik tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mau bersatu hati. Mari kita angkat tangan kita buat hamba-Nya. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu sore hari ini. Bapak Pendeta Tiopan Gultom Tuhan. Kalau Tuhan antarkan hamba-Mu ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun.
Semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Tuhan, urapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang ngambil alih hidup hamba-Mu sore hari ini Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan hamba-Mu. Terlebih sakitnya Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sore hari ini menyembuhkan hamba-Mu Tuhan. Terlebih firman Tuhan akan disampaikan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan Yesus, sore hari ini jemaat-jemaat-Mu dipulihkan, jemaat-jemaat-Mu dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan istri dan anak-anak hamba-Mu Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Berkati terus pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati dengan berlimpah Tuhan. Terlebih Tuhan rohani jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau membangkitkan Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat yang dewasa, yang bertumbuh, yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Jika jemaat-jemaat-Mu Tuhan datang dengan sakit penyakit, kami percaya sore hari ini telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam masalah, Tuhan mengangkat masalah setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar Tuhan yang ambil alih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Sebab kita percaya bahwa bersama roh Tuhan kita pasti akan menjadi umat pemenang. Amin. 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 Mari kita mau naikkan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Iman memberikan kami kekuatan terhadap segala perkara yang hebat Tuhan. Haleluya. Segala pujian sembah hanya bagi-Mu. Tak dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama roh-Mu. Kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai. Haleluya. Dengan senang hati Raja keagungan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami tinggi dan kami puji Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tidak kita lihat saudara. Dari segala yang tak kulihat, iman yang menguatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami melakukan segala perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat bersama roh-Mu.
Sebab Yesus Raja di atas segala raja, amin. Amin. Lebih lagi buat Tuhan, mari sama-sama sorakan haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud waktu tiga. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sebab masyurlah keagungan-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, mari bawa setiap pujian bagi Tuhan Yesus. Karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Haleluya. Waktu tiga. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Yes, sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa saudara. Saya persilakan duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang.
Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital. Tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saudara. Kita mau menerima setiap kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri saudara. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the Sekali lagi goodness. katakan lebih sungguh-sungguh. Haleluya. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing Of the goodness of God. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini adalah merupakan pengakuan yang jujur di dalam hati kami. Sepanjang hidup kami selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Karena tidak ada Allah lain di muka bumi ini seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat suasana sorgawi yang kami boleh nikmati di sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Di sore hari ini Tuhan masih beri kami kekuatan. Di sore hari ini Tuhan masih beri kami kesehatan. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Dengan apa kami dapat balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami persembahkan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Biar Tuhan bicara buat kami. Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu bagi kami. Sehingga siapapun kami yang sore hari ini ada, yang mungkin sedang dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Yang sedang dalam kesusahan, Tuhan beri penghiburan. Yang datang dengan segala masalah, Tuhan kami percaya
keluar dari tempat ini, kami menerima jawaban dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Ampuni kami kalau ada dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima firman-Mu. Satu hal yang hamba mohon kepadamu Bapa, jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan-Mu, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya tidak ada kuasa apapun di tengah-tengah kami, yang ada adalah kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian yang benar akan firman Tuhan. Untuk itu kami akan duduk diam, kami buka hati kami untuk siap ditabur oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Bersama saya boleh katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kembali lagi sore hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rudi Siregar, dan juga Ibu, anak-anak, ya, serta seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya kepada saya di sore hari ini, buat saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Amin. Baik, hari ini saya akan berbicara sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Kita buka dulu di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Tadi pagi saya melayani di THB, juga sama di Betani. Jam 10, jadi tadi saya sempat istirahat. Kebetulan keponakan saya rumahnya di Harapan Indah Pak Rudi, di Asera. Perumahan yang di belakang itu kan. Klaster situ, jadi saya tunggu di situ, ya lumayan setengah jam agak tertidur, biar fit lagi, amin. Jadi minta maaf kalau mata saya agak layu-layu gitu. Dan akhirnya saya boleh tiba di tempat ini bersama dengan istri dan anak saya, putra saya yang tercinta. Baik, kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19, yang sudah menemukan bersama saya boleh katakan amin. Dengan segala kerendahan hati boleh saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Saya baca ayat yang ke-12, saudara baca ayat yang ke-13 bergantian sampai di ayat yang ke-19 kita akan baca bersama-sama. Amin. Baik, demikianlah firman Tuhan, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Coba lihat kanan kiri. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Amin. Tapi tidak usah khawatir, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya kalau baca ayat ini agak sedikit tegang-tegang. Ya kan? Coba perhatikan. Jika penghakiman dimulai dari kita, bagaimana kesudahannya dengan tadi mana? Ya, karena sekarang tiba saja penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus bersama-sama dihakimi, bayangkan.
Ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sekarang ayat berapa? 19 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Bilang kanan kiri, berbuat baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Berbahagialah orang-orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan lakukanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, tema khotbah saya di sore hari ini, bersukacitalah di dalam penderitaan. Sekali lagi, bersukacitalah di dalam penderitaan. Kalau kita berbicara kata bersukacita, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bersukacita itu adalah suasana hati. Katakan suasana hati. Coba kita pegang dada kita. Bagaimana suasana hati kita? Galau? Resah? Seperti lagu lama? Resah dan gelisah. Suasana hati ini berbicara tentang kondisi perasaan hati kita. Karena memang dalam seluruh aspek kehidupan manusia secara jujur, tindak tanduk perbuatan kita, gaya kita, ya, ekspresi kita itu tidak terlepas dari suasana hati kita. Benar atau benar? Iya. Kalau saudara lagi kecewa, saudara mau pasang muka manis pun kelihatan. Senyumnya juga berbeda, betul? Senyumnya tuh enggak natural. Senyumnya tuh enggak jujur gitu. Beda, orang yang sedang dapat lotre 4 triliun, itu senyumnya beda. Orang bilang, ini kenapa nih orang janjian gila ini, ya kan? Tapi kalau dia coba dalam keadaan yang sedang punya masalah yang berat, tapi di satu kondisi dia harus ada bersama dengan saudara dan dia tidak mau menunjukkan itu, senyumnya pun beda. Penuh dengan beban. Kalau orang dunia bilang hidup segan, mati tak mau. Ya kan? Kelihatan punya tekanan hidup. Makanya saya mau bilang, bersukacita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bicara tentang suasana hati. Jadi kehidupan setiap kita itu sangat penting peranan hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 itu jelas bilang buat kita. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situlah, dari hati itulah, dari hati kitalah. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita lagi senang, kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita, berekspresif, betul ya. Kayaknya melewati hari itu serasa nikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau berbicara kata sukacita, bagi orang Kristen khususnya orang percaya itu sangat berbeda. Bagi orang yang tidak percaya atau orang Kristen yang bukan orang percaya, apa bedanya Pak? Ada orang yang agamanya Kristen, tapi dia tidak percaya. Buktinya? Ya buktinya masih hidup dalam dosa. Seks jalan terus, judi jalan terus, mabuk jalan terus. Selingkuh jalan terus, apalagi? Kayaknya ada yang curhat nih. Iya kan? Tapi ngakunya saya orang Kristen. Ini yang saya bilang, saya lebih cocok bilangnya orang percaya. Karena kalau orang yang percaya, dia pasti, tahu nggak arti kata percaya? Dalam arti kata percaya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa memberikan diri kita kepada siapa yang kita percaya. Jadi makanya saya tertarik dengan Yohanes 3 ayat 16. Di situ kan dibilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya
tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu tahu nggak, kata percaya di situ mungkin nggak tahu, saya sudah berulang kali itu. Itu beda bahasa aslinya dengan kata percaya di ayat-ayat yang lain. Kalau di ayat yang lain itu dalam bahasa asli dikatakan pistis. Artinya percaya dalam hati kita, keyakinan kita. Tapi di situ, itu khususnya di situ, itu diarti katakan dalam bahasa asli pisteuo. Artinya bukan cuma keyakinan kita, tapi memberikan diri kita kepada orang yang kita percaya. Kepada sesuatu yang kita percaya. Jadi di situ adalah satu pernyataan daripada Allah yang mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus. Dan kita percaya, artinya bukan cuma percaya secara iman, tapi memberikan diri kita untuk mempercayakan diri kita kepada Kristus. Untuk diproses, untuk dibentuk, untuk dituntun. Makanya orang percaya akan mengerti betul ayat ini dan di dalam segala situasi mereka tetap akan menjadi kuat. Di dalam penderitaan sekalipun tetap mereka akan bersuka cita. Amin. Beda dengan orang yang cuma mengerti percaya dalam bahasa di ayat firman Tuhan yang lain yang dikatakan dengan pistis, keyakinan iman kita. Sering goyah. Kalau nggak lihat ya, kalau ke alami ya percaya. Tapi begitu alami goyang juga iman kita. Makanya saya bilang buat orang yang tidak percaya, orang Kristen yang hanya agama saja, mengarti katakan bersuka cita di dalam penderitaan atau itu suasananya berbeda. Karena mereka melihat dari keadaan, betul? Orang dunia pun begitu, ada 3K, bukan kerukunan keluarga Kawanua, bukan. Tapi ada 3K, saat kelimpahan, saat keberhasilan, saat kesuksesan. Orang bisa bersuka cita, betul? Begitu berhasil, orang bersuka cita, selamat ya ibu, anak ibu sudah berhasil menempuh pendidikan S3, doktor, berhasil. Wah, seorang pengusaha bersegirang bersuara, tender saya disetujui, saya berhasil memenangkan proyek, sukacita, hatinya senang, betul ya? Nggak ada yang mungkin orang terima tender, menang proyek miliaran, saya dapat proyek. Nggak mungkin, ya kan? Saat mengalami kelimpahan, punya banyak uang, banyak harta, banyak berkat, sukacita, kemana-mana gampang. Apalagi di musim liburan ini, sering kita lihat, apalagi di media sosial. Hai guys, saat ini aku ada di Tokyo, saat ini aku ada di Labuan Bajo, with family, it's okay, itu hal yang wajar. Itulah umumnya orang dunia, betul ya? Saat kelimpahan, saat keberhasilan, saat kesuksesan. Tapi saudara tahu, kalau di saat 3K lagi terjadi bagi kita, tidak mudah orang untuk bersuka cita. Apa itu? Di saat kegagalan terjadi. Di saat keterpurukan terjadi. Bahkan di saat mengalami kemiskinan. Apakah kita bisa bersuka cita? Enggak mudah. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Tapi firman Tuhan datang buat kita saat ini. Dengan tema yang saya bilang, bersukacitalah di dalam penderitaan. Ini bukan cuma sekedar nasihat. Ya, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Kita tahu Petrus adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dari ke-12 murid utama, ya, murid Yesus sesungguhnya bukan cuma 12, ada lebih dari 70. Tapi yang selalu bersama-sama, yang sering bersama-sama ada 12 murid utama Yesus. Satu mengkhianat. Dari ke-12 itu ada 3 murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dibilang murid kesayangannya. Siapa itu? Yohanes, Yakobus, Petrus. Petrus adalah murid yang notabene sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan dia juga dari dialah lahirnya satu jemaat mula-mula. Bahkan dia juga berjanji bahwa dia sangat mengasihi Yesus. Tapi apa yang terjadi? Surat ini ditulis Petrus
Setelah dia mengalami satu masalah, satu persoalan yang besar di mana dia menyangkal Yesus 3 kali. Bayangin orang yang menyatakan dia sangat mengasihi Yesus tapi dia harus menyangkal Yesus 3 kali. Mengapa dia harus menyangkal Yesus 3 kali? Karena waktu itu Petrus tidak kuat melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kita cuma mungkin nonton filmnya, tapi kalau kejadian yang nyata lebih lagi sadis, lebih lagi menyakitkan. Apalagi perempuan mungkin gak kuat melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan yang kedua, mengapa Petrus bisa menyangkal? Karena dia tidak siap untuk mengalami penderitaan yang seperti Yesus lakukan. Yang Yesus terima. Membuat dia akhirnya melakukan tindakan yang bodoh dengan menyangkal Yesus 3 kali. Dan kita lihat setelah Yesus mati, murid-muridnya kembali di dalam kehidupan yang lama. Termasuk Petrus kembali sebagai nelayan. Tapi di dalam Yohanes 21 kita lihat bagaimana Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Dan disitulah perkataan yang sama Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau. Dan di akhir kata itu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus kembali kepada panggilannya. Di dalam Kisah Para Rasul kita tahu bahwa disitulah dengan berani dia memberitakan firman Tuhan. Khotbah pertama Petrus, 3.000 orang dibaptis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau ada aja satu Petrus di gereja ini, saya rasa pindah tempat Pak. 3.000 gak mungkin cukup. Ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Gak mudah. Kalau kita sedang dalam keadaan makmur, keadaan berhasil, keadaan sukses, berkata bersuka cita mudah. Tapi kalau sebaliknya tidak mudah. Tapi mengapa ini Petrus untuk mendorong? Karena Petrus alami itu untuk memberitahu kepada kita bersuka cita dalam penderitaanmu. Supaya engkau tidak malu sebagai orang Kristen. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Mengapa banyak orang Kristen tidak atau sulit untuk bersuka cita di tengah penderitaan? Karena ada pemikiran yang salah. Karena orang Kristen beranggapan waktu dia percaya Yesus, dia memberikan dirinya kepada Yesus, kehidupannya selesai. Tidak akan lagi mengalami yang namanya kesulitan. Hidupnya akan terus diberkati. Akan terus diangkat Tuhan naik, tidak akan pernah turun. Apapun yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Kemenangan menjadi bagian hidupnya, ya kan? Bahkan dikatakan kita akan dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Jadi waktu menghadapi atau Tuhan izinkan terjadi penderitaan, kaget. Loh kok gini? Karena apa? Ku punya konsep berpikir yang salah. Semua itu benar, semua itu pasti terjadi dalam kehidupan kita percaya. Tapi bukan berarti kita tidak melewati atau tidak menghadapi yang namanya penderitaan. Waktu kita kuat menghadapi yang namanya penderitaan, di balik itu ada kemenangan. Di balik itu ada mujizat. Di balik itu ada berkat Tuhan. Di balik itu ada keberhasilan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya banyak orang Kristen yang gak sampai berhasil, gak sampai menang karena sudah nyerah dulu. Nah untuk itu Bapak Ibu, kenapa penderitaan Tuhan izinkan harus terjadi bagi kita orang percaya. Yang pertama, Tuhan mau sebagai orang percaya kita semakin disempurnakan. Penderitaan membuat kita semakin disempurnakan. Amin. Enggak lengkap kalau kita tidak merasakan penderitaan yang Yesus rasakan. Dengan penderitaan itulah kita disempurnakan. Yang kedua, di dalam penderitaan itu kita semakin didewasakan. Amin. Harus melewati yang namanya penderitaan, harus melewati yang namanya ujian. Enggak mungkin kita jadi punya gelar S1, S2, S3 tanpa melewati ujian. Ada fase-fase kesulitan yang harus kita hadapi. Saya punya ponakan sama dengan kita-kita lah, Pak Rudi juga merasakan. Tantangan yang paling berat bagi kita seorang yang sekolah atau apalagi yang mengambil kuliah ya, waktu pembuatan skripsi. Waduh itu
Ya Pak Rudi ya, boleh pusing banget deh. Ya kan? Menderita banget lah, cari bahannya, cari pustakanya, cari dosennya, ngejar-ngejar, wawancara. Waduh. Tapi di balik itu kita lihat ada keberhasilan. Amin. Jadi penderitaan Tuhan izinkan untuk menyempurnakan kita. Penderitaan Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita. Penderitaan Tuhan izinkan untuk menguatkan kita. Dan penderitaan Tuhan izinkan untuk meneguhkan kita. Dan kesemuanya ini berbicara intinya tentang iman. Amin. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana kita bisa tetap bersuka cita di tengah penderitaan yang mungkin sedang kita alami. Hari-hari ini saya nggak tahu penderitaan apa yang sedang saudara alami. Masing-masing orang punya penderitaannya masing-masing. Terakhir saya khotbah di sini bulan Januari, tapi di Aston ya Pak Rudi ya. Pagi dengan tema badai pasti berlalu. Waktu itu saya Januari Februari saya lupa. Waktu itu baru saja Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan mata saya. Kalau gitu sampai saat ini Pak Gultom udah sehat. Puji Tuhan, sehat walaupun belum sembuh. Mata saya masih tetap begini-gini saja. Bahkan sekarang ada lagi masalah kaki saya. Pak Rudi lihat saya ini udah matanya terganggu. Sekarang kakinya lagi jalan kayak orang pincang. Ini baru kemarin rasanya. Hari ini lebih gak enak. Jadi pas di tengah dengkul itu sakitnya luar biasa. Jadi kalau dia nekuk, aduh Tuhan. Yang paling siksa kalau naik mobil Pak. Oh sampai saya teriak-teriak. Jadi kalau naik tangga lumayan nyerinya minta ampun. Tapi apakah mengurangi sukacita saya untuk melayani Engkau? Tidak ada yang bisa menghalangi sukacita saya dalam melayani Tuhan. Selagi saya masih bisa berjalan walaupun harus tertatih-tatih, dengan semangat saya akan pergi. Anak saya tadi malam bilang begini Pak Rudi, Pak udah bilang pendetanya, bilang gembalanya, pakai kursi aja. Biar kayak Pak Gilbert, enak aja. Jangan ikut-ikutin gaya orang, to be yourself. Jadilah dirimu, biarpun saya ABG, mantan ABG, anak buah Gilbert, tapi kan bukan berarti saya harus ikut-ikut. Tolong Pak Rudi siapkan kursi di belakang. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam, enggak, itu lain, itu gaya dia. Iya. Makanya tadi saya balik ke tempat saudara saya, kebetulan yang bawa mobil pinter pijit, dia pijitin saya ngejerit-jerit dari tadi. Sampai keringetan saya Pak, sakitnya minta ampun, pas di ujung dengkul ini. Tapi saya tetap bersemangat, amin. Saya nggak tahu penderitaan apa yang saudara alami, tapi hari ini saya mau bilang, tetaplah bersuka cita. Karena ada rahasia orang yang tetap bisa bersuka cita di tengah penderitaan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Yuk kita buka dulu. Yang pertama dalam ayat 13. Ya. Ada 4 hal yang penting yang kita akan pelajari. Bagaimana kita tetap bisa bersuka cita walau di tengah penderitaan yang sedang kita alami. Amin. Saya lihat jam dulu. Takut keenakan. Ya. Ayat 13 mengatakannya demikian. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi bagaimana kita bisa tetap bersukacita walau di tengah penderitaan yang kita sedang alami? Yang pertama yang saya catat di sini, penderitaan kita berarti persekutuan kita dengan Kristus semakin intim. Amin. Pak, Bu, mengapa orang mulai menjauh dari Tuhan? Karena merasa aman. Karena merasa hidupnya diberkati. Karena merasa badannya sehat. Sehingga lupa Tuhan. Tuhan dinomor 2-kan. Ya kan? Coba sedang menghadapi masalah, waduh dengkul sampai lecet-lecet, kalau perlu nungging-nungging. Waduh paling rajin, dia mungkin orang pertama yang duduk di depan gereja. Di depan mimbar gereja. Waktu ada pergumulan, waduh cari Tuhan setengah mati bawa ke ujung mana. Tapi kalau sudah diberkati Tuhan, waduh,
Lupa Tuhan. Tuhan di nomor 2 kan, yang dicari nomor 1 adalah uang. Yang dicari nomor 1 adalah pekerjaan. Ya, saya pernah kasih ilustrasi tentang Yanto kan. Seorang anak muda lulusan S1 dari keluarga yang sangat sederhana. Dia coba cari pekerjaan, sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dia sadar dia perlu Tuhan. Waktu dia cari Tuhan, dia orang pertama yang datang ke gereja. Dia rapikan gereja, rapikan bangku gereja. Dia berdoa sampai akhirnya gembala memanggil dia, singkat-singkat cerita. Dan dia bilang keluh kesahnya untuk mencari pekerjaan dan akhirnya dapat pekerjaan walaupun hanya sebagai supir mikrolet. Tapi karena kejujurannya dan kegigihannya di dalam pekerjaan. Beberapa tahun dia dikasih mikrolet yang dia bawa. Beberapa tahun kemudian dia bisa sampai punya 12 mikrolet. Kalau udah punya 12 mikrolet udah aman itu. Saya tahu karena saya tongkrongannya di pangkalan mikrolet komplek PWI. Tapi apa yang terjadi waktu dia sudah punya mikrolet 12, hidupnya diberkati, udah gak ada lagi. Yanto yang buka pintu gereja, yang atur bangku gereja, yang berdoa di mimbar gereja, lupa Tuhan. Saya gak tahu apakah kita Yanto seperti itu. Dan ini kebanyakan orang di akhir zaman. Waktu dia hidupnya diberkati, hidupnya penuh dengan kelimpahan, keberhasilan, kesuksesan, sering lupa Tuhan. Udah lebih mencintai dirinya sendiri. Itu firman Tuhan katakan di akhir zaman orang akan mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Tuhan. Makanya waktu murid-murid Yesus bersama dengan Yesus ada di satu perahu yang saya bagikan waktu tentang badai pasti berlalu. Bagaimana mereka menomorduakan Yesus, membiarkan Yesus tertidur. Tapi waktu ada badai terjadi, mereka goncang imannya, mereka ketakutan, mereka khawatir. Baru mereka cari lagi Yesus. Ini yang saya mau bilang, Pak, Bu. Di dalam penderitaan, kadang-kadang Tuhan izinkan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Murid-muridnya menyadari mereka sedang tergoncang, apalagi Petrus. Mereka kecewa, mereka tidak menyangka bahwa Yesus yang mereka agung-agungkan. Yesus yang mereka sebut sebagai Tuhan. Yesus yang mereka sebut sebagai guru. Melakukan berbagai macam mujizat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Yang kusta tahir. Tapi mengapa Yesus harus melewati penderitaan yang begitu luar biasa? Di saat dia dianiaya, mengapa dia tidak bisa membela dirinya sendiri? Di saat dia disalibkan, sebetulnya dia bisa untuk menyelamatkan diri. Tapi mengapa? Karena dia harus menjalankan satu rencana yang mulia daripada Allah Bapa di surga. Itu yang tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Sehingga pada waktu Yesus mati, murid-muridnya ketakutan. Jangan-jangan ini akan terjadi kepada kita. Makanya mereka sempat mengunci pintu. Tapi Yesus tetap hadir. Petrus kecewa, Pak. Tidak menyangka Yesus yang disebut sebagai penyelamat, Mesias. Bagi orang Israel kala itu harus mengalami penganiayaan yang luar biasa. Harus mati dengan cara yang tidak terhormat. Disalibkan itu bagi penjahat, Pak. Berarti Yesus itu penjahat. Ini yang membuat iman daripada Petrus goncang. Murid-muridnya lain pun goncang. Akhirnya mereka mungkin berpikir, ya untuk apa lagi kita melayani. Lebih baik back to basic. Welcome to the jungle. Back to jungle. Kembali lagi kehidupan yang lama. Mereka kembali lagi mencari ikan. Tapi disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan akhirnya Yesus menjamah mereka, membawa mereka kembali kepada panggilan. Ini yang saya mau bilang. Di saat engkau menderita, di situ Tuhan hadir bagi kita. Untuk memulihkan kita, membawa kita percaya kepada Dia yang mampu untuk menolong kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Jangan kita seperti orang yang tidak percaya di luar sana. Seperti orang-orang Kristen yang cuma pegang agama sebagai tanda lahir. Waktu mengalami penderitaan mereka coba cari jalan keluar sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri yang akhirnya bukannya mereka mendapat jalan keluar, maka malah hidup mereka akan semakin hancur. Untuk itu Bapak Ibu dengar baik. Mengapa Petrus bisa mendorong kita untuk tetap bersuka cita walau di tengah penderitaan? Karena Petrus mau kasih tahu buat saya dan saudara.
bahwa di saat engkau menderita, disitulah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Membawa engkau kembali lagi mempunyai hubungan yang baik. Pak, Bu, sekarang hidup saya penuh dengan sukacita. Berbeda di saat saya tidak mengalami satu sakit penyakit. Kenapa? Karena dengan adanya sakit ini, Pak, membuat hubungan saya dengan Tuhan semakin intim. Saya sangat menikmati hubungan. Saya kalau ngomong sama Tuhan, udah kayak ngomong sama manusia. Dekat, enak sekali. Satu hari aja saya gak jumpa Tuhan, rasanya kosong hati saya. Saya gak peduli lagi akan hidup ini, yang saya pedulikan cuma Tuhan dan Tuhan. Betul, Pak. Saya bukan munafik, saya bukan so fanatik, tapi itulah realita yang saya alami. Sehingga saya boleh kuat itu semua karena Tuhan. Amin. Waktu engkau menderita, waktu engkau sedang mengalami tekanan, justru jangan lupa Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan cari jalan keluar. Datang sama Tuhan. Firman Tuhan bilang cari Tuhan maka kamu akan hidup. Bukan cari paranormal, bukan cari dukun, bukan cari orang pintar, bukan cari orang hebat. Mereka punya keterbatasan, justru cari Tuhan yang tak terbatas, maka dia akan melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu yang pertama Bapak Ibu, dengar baik. Mengapa kita harus tetap bersuka cita walaupun di tengah penderitaan? Karena di saat kita menderita, disitulah hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Hubungan kita dengan Kristus semakin intim. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi yang kedua, penderitaan kita berarti akan datang kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya? Kemuliaan Tuhan itu artinya keagungan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan, keluhuran Tuhan, keperkasaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, di saat kita menderita, tetaplah bertahan. Karena di balik penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Amin. Sekarang mungkin kita menangis bercucuran air mata menghadapi kehidupan yang keras ini. Mungkin kita sedang bergumul buat anak kita yang terikat dengan narkotika, yang terikat dengan hal-hal yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Mabuk, entah apapun itu. Seperti yang saya alami masa lalu saya. Kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara, bukan karena saya hebat, tapi saya terlalu percaya kalau saya boleh menyampaikan kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Itu tidak terlepas dari doa orang tua saya dan orang-orang yang mengasihi saya. Harapan mereka saya boleh mengalami pertobatan, ya itu pasti terjadi kemuliaan Tuhan. Walaupun mereka harus melewati yang namanya air mata. Bertahan, tetap bersuka cita. Firman Tuhan bilang dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan sambil menabur benih akan pulang membawa berkas-berkasnya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Apakah itu sekarang penderitaan yang kau alami di dalam kehidupan keluargamu kah? Di dalam pekerjaanmu kah? Di dalam rumah tangga? Ataupun di dalam pelayananmu? Setialah Pak. Bersukacitalah Pak. Ada kemuliaan Tuhan yang siap menanti kita. Amin. Saya enggak peduli orang mau rendahkan saya. Saya enggak peduli orang mau jatuhkan saya. Saya enggak peduli orang mau banding-bandingkan saya dengan siapapun. Saya tetap akan berjalan maju bersama dengan Tuhan. Karena saya tahu kemuliaan Tuhan akan Tuhan berikan bagi kita di depan kita. Orang-orang yang tetap kuat di dalam penderitaan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Untuk itu tetaplah kuat. Jangan menyerah. Karena ada upah, ada promosi, ada mujizat yang Tuhan siap berikan bagi kita. Makanya Petrus bisa berkata untuk tetap bersuka cita dalam penderitaan. Bukan semena-mena dia berkata. Karena dia mengalami. Di saat dia tetap kuat di dalam penderitaan, tetap sadar. Ada kemuliaan Tuhan mengangkat dia. Kita tahu akhir hidup daripada Petrus. Dia disalibkan dengan terbalik. Dia bayar harga lunas. Ketakutan yang tadi ada melingkupi hidupnya. Tapi dia juga harus lewati. Bukan berarti kita nanti disalib terbalik atau miring. Enggak. Berbeda. Tapi ada kemuliaan Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, coba kita lihat. Ayat 14.
Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi penderitaan yang kita alami membuat hubungan kita dengan Kristus semakin intim. Yang kedua, penderitaan yang kita alami membuat kita dapat mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami membuat Roh Kudus sibuk atas kita. Wuh, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Mau buat Roh Kudus sibuk? Roh Kudus paling senang dibikin sibuk. Beda kalau orang tua. Jangan ganggu mama, jangan ganggu papa. Papa lagi sibuk, nggak mau diganggu. Nggak mau dibuat sibuk. Roh Kudus pingin dibuat sibuk bagi kita anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah begitu. Di saat kita sedang mengalami penderitaan, di situ Roh Kudus akan udah nggak sabar nih mau melakukan sesuatu. Amin. Roh Kudus itu adalah Parakletos, satu pribadi yang menggantikan Yesus di dunia ini untuk menolong saya dan saudara. Parakletos yang ada dalam pribadi Roh Kudus itu lengkap, sempurna. Bukan cuma menolong, tapi juga menghibur, menguatkan, menuntun, menyelamatkan. Satu pribadi yang sangat lengkap ada di dalam pribadi Roh Kudus. Masa bodoh orang sekarang mau bilang apapun paradigma mereka tentang teologi sekarang yang membuat kita bingung. Jangan sampai kita terpengaruh. Kalau kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Kita percaya Yesus adalah Allah. Kita juga percaya Yesus adalah juga Roh Kudus yang merupakan tiga pribadi menjadi satu. Tetaplah pegang teguh. Sekarang ini udah firman Tuhan ya, parodia. Pada akhir zaman akan ada hal-hal yang membuat kita bingung. Tapi waktu kita tetap berjalan dengan iman yang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjuk jalan yang benar bagi kita. Amin. Untuk itu tetaplah kuat di tengah penderitaan kita. Karena saya paling senang, Bapak Ibu dengar baik. Di saat saya sedang menghadapi yang namanya penderitaan, jujur. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan buat saya, orang lain gak mampu. Bayangin, saya ini sudah divonis dokter. Kemungkinan besar ada tumor yang menekan saraf mata saya. Saya sudah melakukan tindakan CT scan, padahal hasilnya sempurna. Enggak ada sesuatu pun ada di kepala saya. Dokter heran-heran gak percaya. Sampai sekarang mata saya belum ditindak karena dokter masih belum yakin. Bahkan kami didiskusi, enggak mungkin. Karena apa? Karena saya punya mata ini luas pandang saya hilang lebih dari 50%. Bukan karena gula darah, bukan karena glukoma, bukan karena darah tinggi. Saya berpikir sudah aman pakai BPJS, aman kan? CT scan dibayarin aman, tapi ternyata BPJS saya waktu anak saya meninggal, tadi kan saya pakai BPJS Mandiri. Waktu anak saya meninggal, saya berapa lama nggak bayar nih. Akhirnya dibantu uruslah sama saudara saya nih perawat di rumah sakit Tebet. Jadilah saya, istri dan kedua anak saya BPJS yang dibiayai oleh pemerintah. Aman kan? Ternyata CT scan ditanggung BPJS, tapi MRI tidak. Dan harganya MRI 3 kali lipat dari harga CT scan. Saya bukan bermaksud apa-apa dalam hormat saya, tapi saya mau bilang. Sampai sekarang saya belum melakukan tindakan MRI. Karena gak mudah untuk menyiapkan dana yang bisa sampai sekitar 7-8 juta. Karena saya lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Rumahnya Melki Guslo gede dijual harganya 789 M. Tapi emang bisa jual rumah itu sebagai membalikan tangan? Kan enggak. Udah mau ada yang beli, ada aja kendalanya. Rumah saya yang sekarang yang di Pondok Gede juga tuh, kalau saudara lihat, sudah ada pelang, dijual. Kalau dua rumah di atas 2M sekarang gak gampang. Kalau jual rumah 500 juta mudah. Udah ada yang mau beli, ada kendala. Saya sama istri sampai Tuhan, kenapa menderita sekali ya? Tapi kenapa saya bisa kuat? Karena Roh Kudus menghibur saya. Roh Kudus menguatkan saya dan istri meneguhkan, ini anak saya ada saksinya. Kami setiap hari nangis sama Tuhan. Kalau saya nggak punya Tuhan, kalau saya nggak punya Roh Kudus, Pak saya sudah gila Pak. Jujur saya bilang, kurang apa? Itu hak kami, hak istri saya. Ada aja gangguan, ya saya nggak usah bilang oknum lah. Tapi saya tetap bisa bersuka cita loh Pak.
Akhirnya saya cuma bilang gini, bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dokter bilang, Pak segera MRI, kalau nggak berbahaya. Tanya istri saya. Sampai sekarang saya udah 5 bulan nggak pernah di MRI. Emang nggak ada duit. Tapi saya tahu kalau Tuhan menolong seperti membalikan tangan. Kalau Tuhan belum melakukan sekarang, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah begitu. Yang bisa tolong saya cuma Roh Kudus. Makanya di saat kau menderita, disitulah Roh Kudus sibuk atas hidupmu. Amin. Makanya sekarang saya tetap excited. Apalagi kaki tetap aja jalan begini. Biar cuek aja. Kenapa kita harus malu? Amin. Di balik penderitaan kita, Roh Kudus akan bekerja. Yang terakhir Bapak Ibu, kita buka. Mazmur 139 ayat 14. Saya mau dengar suara anak saya dong. Coba tolong Winner yang ganteng. Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Aku bersyukur kepadamu sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Ajaib apa yang kau perbuat dan aku benar-benar menyadarinya. Pak, Bu, di balik penderitaan kita ada hal yang luar biasa Tuhan pasti taruh atas hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Amin. Mengapa Tuhan mau pakai kita untuk bisa bersaksi? Karena hanya itu yang mampu mengalahkan setan. Wahyu berkata, oleh darah anak domba Allah dan kesaksian kita, maka iblis akan dikalahkan. Mengapa saudara bisa bersaksi? Karena ada kejadian-kejadian yang dahsyat yang Tuhan lakukan atas hidupmu. Amin. Dan itu benar-benar kita menyadarinya. Makanya saya mau bilang, justru penderitaan kita membawa kita untuk menjadi saksi Tuhan. Saya nggak peduli orang mau bilang apapun, tapi saya lebih peduli bahwa Tuhanku punya rencana yang besar. Untuk itu tetap kuat dan berjalan di dalam penderitaan sekalipun. Karena di balik penderitaan itu ada satu tanggung jawab yang besar. Untuk menceritakan ke setiap orang. Sehingga setiap orang bisa menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memampukan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia. Tapi bagi Tuhan mungkin. Amin. Saudara mau mengalami perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat, lewati ujian yang Tuhan izinkan atas hidupmu. Lewati penderitaan yang Tuhan izinkan ada dalam hidupmu. Mama saya bisa bersaksi kepada, oh sekarang anak saya melayani, aduh dulu. Makanya mama saya nih kalau dia boleh sih pasti bilang, selalu kalau saya melayani, ceritain dong masa lalumu. Ih mak, gak setiap tergantung momennya, tergantung khotbahnya mak. Karena dia kalau ngeliat muka saya, ya ampun ini orang masih bisa jadi hamba Tuhan. Orang lain teman-teman saya bilang, saya udah dianggap sampah masyarakat, saya sudah dibilang tidak punya masa depan, saya sudah apapun itu orang bilang. Tapi kalau saya boleh dijadikan berharga oleh Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kiri kita. Tuhan kita luar biasa kan? Tuhan kita ajaib kan? Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saya akan tutup khotbah saya di sore hari ini dengan satu ilustrasi. Ya, judulnya seekor anak anjing yang kecil. Namanya anak anjing yang kecil ya. Seekor anjing kecil aja lah. Satu ketika ada seorang tuan, dia seorang petani memiliki ladang yang luas. Dia beli seekor anjing. Anjingnya lucu, kecil. Karena memang kayak anjing inilah, anjing apa namanya? Iya, anjing-anjing yang sekarang, wah sekarang nih saya kalau lihat YouTube saya sering lihat itu anjing-anjing itu, si Bobisan tuh. Saya akhirnya tahu jenis-jenis anjing, ada yang ini ya. Nah ini anjing ini dibelilah oleh tuannya, ditaruhlah di rumahnya. Nah tuannya ini pergi dari pagi kan, kerja ke kebun, ke ladang ya. Dan anjing itu tinggal sendirian. Akhirnya dia jalan nih, karena kan rumah baru. Dia masuklah di kandang kuda. Kuda kaget, hei katanya, kamu piaraan baru ya di sini? Iya katanya. Kamu tahu nggak, saya adalah hewan yang paling dicintai oleh pemilik tempat ini. Kok gitu? Iya, karena saya adalah hewan yang kuat.
Saya mampu mengangkat barang-barang yang berat. Namanya kuda kan, tenaganya yang dicari. Kalau kamu hanya anjing kecil, kamu tidak berguna, kata gitu. Itu anjing kaget, baru ketemu di situ, baru satu hari situ sudah mengalami penolakan, dia tertunduk. Akhirnya, kamu pergi dari tempat ini. Dia keluarlah kandang kuda. Dia masuklah di kandang sapi. Jadi ini petani ini kaya kan, banyak hewan. Dia masuk di kandang sapi. Sapi bilang, wuh gitu. Dia kaget. Wah ada lagi nih binatang besar. Ditanyalah sama sapi itu. Hai, kamu hewan baru ya di sini? Iya. Oh, kamu tahu enggak? Saya adalah hewan yang sangat dihormati di tempat ini. Apalagi majikan saya senang sama saya. Kok gitu? Iya, karena mereka mengambil susu saya. Dan mereka bisa membuat mentega dan keju. Kalau kamu, apa yang bisa diambil dari kamu? Enggak ada. Kamu enggak berguna. Kamu enggak ada fungsinya di sini. Kamu terlalu kecil katanya. Diusir lagi, pergi kamu dari sini. Oh makin sedih dia. Ya semakin direndahkan. Akhirnya dia masuk ke kandang domba. Begitu masuk kandang domba bilang gitu. Hei, siapa kamu? Katanya. Saya anjing kecil. Kamu hewan baru? Iya, hewan baru. Ngapain kamu di sini? Kamu tidak setara dengan saya. Saya hewan yang sangat disukai oleh majikan di sini. Karena dengan bulu saya, mereka bisa membuat mantel. Jadi kalau cuaca lagi dingin, dengan mantel itu mereka boleh menghangatkan badan mereka. Kamu memang bisa diambil bulunya. Pergi. Semakin sedih Bapak Ibu. Di tempat kuda ditolak. Dibilang tidak berguna. Di tempat sapi juga ditolak. Ya tidak dihargai. Wah di tempat domba juga. Tidak berguna katanya. Semakin sedih dia. Hilang dia punya sukacita. Dia pikir dia situ bisa disamakan. Bisa bergaul. Ternyata udah ditolak. Begitu masuk ke tempat ayam, ditolak juga sama ayam. Kamu tidak ada yang bisa diambil dari kamu. Kalau saya telur saya diambil katanya. Bisa buat kue, bisa buat ini, macam-macam. Jadi binatang di situ. Saya kucing juga nolak dia. Saya bisa usir tikus yang mengganggu di pertanian ini. Kamu tidak bisa katanya. Pergi katanya. Wih makin lama akhirnya dia nangis saudara. Dan anjing ini pergi lari gitu. Masih di area itu tapi dia langsung ke sudut dia nangis. Ternyata di situ dia ketemu anjing tua. Jadi di situ ada anjing yang lama, anjing tua lah. Jadi dia nangis itu anjing tua bilang, hei kenapa kamu menangis? Saya sedih, saya di sini di tempat yang baru, saya ditolak. Saya tidak dianggap, saya tidak berguna. Untuk apa saya ada di sini? Terus langsung itu anjing tua bilang, hei kamu jangan nangis. Kamu memang tidak bisa buat apa yang seperti mereka bilang. Karena kamu kecil. Tapi sadarilah kalau kamu ada, Tuhan menciptakan kamu, pasti Tuhan punya kelebihan atas kamu. Sadari itu, lakukan itu, maka kamu akan sukacita. Karena dia kan sedih, dia diem, akhirnya sudah malam nih, dia masuklah ke rumah majikan, majikannya pulang. Udah capek, udah loyo, sepanjang hari kan kerja. Wah udah keringetan, dia duduklah di depan meja itu. Waktu duduk ini anjing kecilnya jilat-jilat dia. Lompat-lompat dia, tiba-tiba semangat lagi ini majikannya. Dia seneng lihat nih anjing kecil yang baru dia beli, dia pelukin, dia sampai guling-guling sama itu. Tanpa disadari majikan ini lupa kelelahannya. Karena bermain ya, biasa kalau anjing kecil dia main gulingnya dia main. Anjing ini senang, ternyata dia dicintai oleh majikannya. Sampai majikan bilang ini, saya tidak menyesal membeli kamu, ternyata kamu adalah anjing yang baik. Penuh kasih, kamu bisa memberikan saya semangat yang baru. Saya sangat bersuka cita kamu ada di tempat ini. Berikan tepuk tangan dulu yang beliau. Saudara tahu, saya pernah merasakan seperti anjing kecil itu. Waktu saya mengalami penderitaan, saya berpikir saya sudah tidak berguna lagi buat istri dan anak-anak saya. Saya sudah tidak bisa lagi melayani. Saya sudah tidak lagi bisa pergi. Saya biasanya sama istri saya kalau sore naik motor, kita cari cemilan yuk. Saya suka antar risol mama saya ke sini. Sekarang kadang-kadang hati saya suka menangis. Kalau ponakan saya bangunin untuk antar males-malesan. Tante saya suka marah-marahan. Saya dan bilang, Tuhan
Satu hal yang saya tetap mohon mujizat Tuhan terjadi karena saya mau berguna kembali. Dulu hidup saya gak berguna Pak. Saya gak pernah ada di rumah. Istri saya suka marah saya, kenapa sih kamu gak capek? Mama saya suka suruh saya ke warung bisa 10 kali dalam satu hari. Ke pasar saya bisa 7 kali, demi Tuhan boleh tanya anak-anak saya. Tapi saya lakukan dengan sukacita karena apa? Saya tahu inilah saatnya saya balas budi kepada orang tua saya. Dulu saya gak pernah ada di rumah, hidup saya di jalan. Mama saya sampai bilang rumah ini udah kayak stasiun, mampir pergi. Tapi kalau sekarang saya boleh ada buat orang tua saya. Karena inilah waktu saya berbalas budi. Tapi begitu saya sakit begini, sekarang saya tetap walaupun saya ngelihat istri saya suka sedih. Pan, boleh nggak tolongin mama beliin telur? Saya beli telur Pak, saya jalan. Walaupun saya harus jalan. Itu saya tahu. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Karena saya tahu di dalam kelemahan saya akan pergunakan untuk Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang bisa merebut sukacita kita dari Tuhan. Setan mau coba intimidasi kita. Setan mau coba rendahkan kita. Tapi percayalah orang-orang yang kuat di tengah penderitaan sekalipun akan melihat kemuliaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, apapun penderitaanmu, jangan lari dari kehidupanmu. Engkau tetap kuat karena di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Karena penderitaan itu membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Di dalam penderitaan itulah membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Dalam penderitaan itu kita membuat Roh Kudus menjadi sibuk atas kita. Di dalam penderitaan itu kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Pemain musik boleh ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tundukkan kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, amin. Saya tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Semakin dekat Tuhan datang, semakin setan berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Semakin Tuhan mau datang cepat, semakin setan bawa kita jauh dari Tuhan. Untuk itu jangan pernah menyerah. Mungkin sekarang kita sedang mengalami penderitaan, tetaplah kuat, tetaplah bersukacita. Karena di balik sukacita ada kekuatan, ada pemulihan, ada mujizat yang Tuhan berikan dari kita. Amin. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Angkat tangan kita. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sejauh kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
matamu, arahkan hatimu sama Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit. Keadaan situasi sekarang bukan keadaan situasi yang lebih baik. Hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami tekanan yang berat. Bahkan kita merasakan begitu menderitanya hidup ini. Tapi percayalah, firman Tuhan mungkin datang secara sederhana, mendorong kita untuk tetap bersuka cita walaupun di tengah penderitaan. Nggak mudah Pak, nggak mudah Bu. Tapi waktu kita mengerti bahwa di balik penderitaan membuat hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Di balik penderitaan kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di balik penderitaan itu, Roh Kudus akan berperan aktif dalam hidupmu. Yang memulihkan, menguatkan, menolong kita, mengangkat kita. Karena kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Di balik penderitaan itu kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler. Apakah sulit? Kita bersuka cita. Kita akan berkata, ya, saya tetap akan bersuka cita walaupun sedang mengalami penderitaan. Untuk itu siapapun kita yang sedang mengalami pergumulan berat, saya tidak mengundang saudara maju ke depan, tidak. Cukup akui secara jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan gerakkan hati saya untuk mendoakan saudara dari tempat ini. Dan saya percaya Tuhan memberikan kau sukacita. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jaga hati kita untuk tetap boleh bersyukur dan bersuka cita. Karena disitulah terpancar kehidupan kita. Angkat tanganmu kalau kau mengalami pergumulan. Taruh tangan kananmu di dada. Tangan kau berserah kepada Tuhan. Dia sanggup. Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup memberkati kita. Yesus sanggup mengobati kita apapun masalahmu. Jangan hilang sukacita kita. Saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah saya dan saudara. Secara jujur katakan sama Tuhan apa yang jadi pergumulanmu hari-hari. Dia akan melakukan perkara yang besar atas hidupmu. Haleluya. Haleluya. Dia sanggup. Yes. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup. Tuhan jamah. Tuhan lawati. Roh Kudus jamah. Roh Kudus lawati kami semua. Yang sedang berbeban berat. Yang sedang mengalami tekanan. Penderitaan. Saat ini Tuhan jamah. Sekali lagi imani. Saat ini Roh Kudus ada dan menjamahmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Amin Tuhan. Yang sedang mengalami mungkin tekanan masalah persoalan yang berat. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Amin.
Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan, mengobati kami. Firman-Mu sudah hamba bentangkan. Saat ini tugas mula Tuhan untuk menjamah setiap kami. Yes. Menguatkan, meneguhkan. Sehingga kami boleh tetap bersuka cita walau di tengah penderitaan. Yes. Apapun masalah dari jemaat-Mu Tuhan saat ini, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Amin. Hanya Engkaulah Tuhan yang mampu untuk menolong kami. Amin. Saat ini sudah terjadi pemulihan bagi kami. Roh Kudus sudah melawat setiap kami. Dan kami sudah diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami akan berjalan tegap. Karena kami tahu kami cakap menanggung segala perkara. Amin. Bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ya, silakan duduk saudara. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Uli. Shalom. Saya tadi minta waktu 5 menit sama Ibu Gembala. Karena saya ingin menyaksikan cinta kasih setia Tuhan harus saya ungkapkan bagi jemaat di tempat ini. Amin. Baik, Rabu kemarin tepatnya